hadis Nabi menyatakan orang yang menjaga sholat, menjaga sholatnya, kita beri tanda petik dan kita underline, kita garis bawahi Pak ya. Menjaga sholatnya, maka Allah Ta'ala akan berikan 5 jaminan untuknya. Yang pertama, rezekinya diberkahi. Yang kedua, azab kuburnya diangkat. Yang ketiga, menerima catatan amal sebelah kanan. Yang keempat, melintas sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Maka dengan kata lain Pak, orang yang menjaga sholat, menjaga Pak ya, itu akan langsung direct masuk ke surga tanpa singgah di neraka. Jaga sholat. Baru kemudian kita hubungkan dengan hadis yang abang baca, bahwasanya siapa yang mengerjakan 12 rakaat sholat rawatib. Sholat rawatib itu Pak bermakna sholat sunat pengiring sholat fardu ya. Ada 12 rakaat yang menjadi muakkad, sangat dikuatkan. Maka Nabi katakan Allah akan bangunkan untuknya satu mahligai di surga. Kalau sholatnya terjaga, maka yang namanya terjaga itu otomatis satu paket dengan rawatib-rawatibnya. Maka untuk orang seperti itu Pak, jaga sholat tepat waktu, berikut rawatibnya, dia tidak akan singgah ke neraka karena langsung masuk ke surga dan diberikan mahligai di sana. Yang kedua tadi harus Nabi mengatakan, siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah Ta'ala akan haramkan ke neraka. Jelas Pak, linear lah dia, bahwa orang yang jaga sholat, dia tidak akan singgah ke neraka dulu, karena dia langsung dimasukkan ke surga dan mendapatkan mahligai beserta dengan segenap kesenangannya. Maka poin yang penting kita garis bawahi Pak, seluruh amalan ini penting, tapi yang paling penting di antara yang terpenting adalah jaga sholat. Jaga sholat itu Pak berikut dengan rawatib-rawatibnya. Ini Pak yang sering menjadi persoalan di kita. Orang lepas sholat fardu pulang, ba'diyah tadi kerjakan. Ditanya, Pak kok nggak ba'diyah Pak? Alah kan sunat aja Pak. Kita terjebak kepada definisi sunat. Kalau ditanya apa sunat itu Pak? Berpahala dikerjakan, ditinggalkan nggak apa-apa. Itu yang buat ngaco itu Pak. Sunat itu berpahala dikerjakan, ditinggalkan rugi. Satu. Yang kedua, sunat itu Pak penyempurna kekurangan sholat fardu. Maka dengan kata lain, orang yang tidak mengerjakan sholat ba'diyah, baik qobliyah sebelum ataupun ba'diyah sesudah, itu orang sombong Pak. Kenapa sombong? Karena menganggap bahwa sholat fardunya sudah sempurna sehingga tak perlu ditambah dengan sholat sunat. Maka orang yang tidak mengerjakan sunat, ba'diyah, qobliyah, itu sholatnya tidak sempurna. Maka kesempurnaan itu membuat dia terhindar daripada masuk ke surga tanpa dihisab. Demikian kurang lebih Bang. Jadi sempurnanya itu karena dia kerjakan sholat fardu itu berikut dengan rawatib, ba'diyah dan qobliyah. Dan jangan lupa rawatib itu 12 rakaat yang muakkad. Apa yang 12 rakaat itu Pak? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6 ya. 2 rakaat sesudah zuhur, 8. 2 rakaat sesudah maghrib ya. Sebelum asar tuh kok itu ghairu muakkad Pak. Iya, ini yang muakkad ya, yang termasuk 12 ya, saya ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu Pak yang muakkad. Maka ini perlu kita rubah nih Pak Ketua izin, bahwa zuhur itu berikan space waktu agak lapang untuk yang qobliyah, karena muakkadnya sholat rawatib zuhur sebelum itu 4 bukan 2. Kalau kita kasih durasinya 10 menit include azan di sana, maka dipastikan sulit kita mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Izin Pak Ketua, mungkin bisa dimasukkan setel waktunya untuk sebelum zuhur, diberikan space waktu agak panjang karena sunnah rawatib muakkadnya di situ 4 rakaat. Itu yang dibangunkan malaikat. Jadi Pak yang sebelum asar, sebelum maghrib, sunnah itu ghairu muakkad, yang tak terlalu dikuatkan walaupun harus dikerjakan.
Tapi anehnya Pak, mohon izin, anehnya 2 rakaat sebelum asar kita biasa buat, masjid memfasilitasi. 2 rakaat sebelum isya biasa buat, masjid memfasilitasi. Harusnya 2 rakaat sebelum maghrib itu juga masjid harus memfasilitasi, karena kedudukannya sama antara 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Tapi sayang hanya berapa masjid yang memfasilitasi pelaksanaan sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Betul lah Pak? Ini menjadi perenungan dan ya bahan ya diskusi lah Pak. Ya, artinya Pak, penekanannya sholat sunat sebelum maghrib itu ada dan sama kedudukannya dengan sebelum asar dan sebelum isya. Maka perlakukanlah secara adil. Kalau sebelum isya kita buat, sebelum asar kita buat, maka sebelum maghrib juga kita buat. Manfaatnya banyak Pak. Manfaat antara lain memberi kesempatan supaya orang tidak masbuk dan tertinggal. Pak Ketua.